Nah, sekarang yang menerima penebusan dosa di atas tiang salib itu, yang dilakukan oleh anak-anak setan itu Islam atau Kristen? Kamu bilang tadi mengaruniakan, di mana dalilnya itu? Menghadiahkan. Yang menghadiahkan di mana? Loh, Di mana yang dalilnya? menyerahkan Yesus untuk disalib ini siapa? Kamu tadi sudah mengakui kok. Mereka adalah anak-anak setan. Iya. Jadi, Nah, terus anak-anak mereka setan mengaruniakan ini, itu di mana? anak-anak setan ini berusaha membunuh Yesus. Berhasil tidak? Iya, mereka membunuh, berhasil betul. Berhasil. Di mana kamu Siapa yang menghadiahkan? menerima kemudian Menghadiahkan di mana? hasil? Dengar. Siapa yang menerima hasil dari usaha anak-anak setan ini? Islam atau Kristen? Justru mereka dirancang untuk membunuh itu, melakukan itu. Berarti Tuhan merancang dirinya untuk dibunuh oleh anak setan. Ya karena dia memberikan nyawanya. Iya, berarti Tuhanmu merancang supaya dia dibunuh oleh anak-anak setan. Dia memberikan nyawa. Iya, berarti Tuhanmu merancang agar dirinya dibunuh oleh anak-anak setan. Ya memang dia memang harus melawan hal itu. Iya, berarti Ya, Tuhanmu merancang dirinya agar dibunuh oleh anak-anak setan. Iya memang dengan kematian Yesus. Hasil daripada upaya kerja keras anak-anak setan ini diterima sebagai penebus dosa oleh Kristen, oleh orang Islam. Orang Kristen. Bagus. Berarti orang Kristen ini harus berterima kasih kepada siapa? Anak-anak setan atau kepada anak-anak Tuhan? Saya konsep keselamatan ini cuma. Saya ulang lagi pertanyaan saya, Bung. Orang Kristen ini harus berterima kasih kepada anak-anak setan atau kepada anak-anak Tuhan? Kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan karena yang kau Tuhankan itu yang mana? Kan yang melakukan tadi penyaliban anak-anak setan. Maka Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi Tuhanmu. Dan kamu menerima, ingin melakukan keinginan-keinginan Tuhanmu. Dia adalah pembunuh manusia sejak semula. Siapa tadi yang membunuh anak manusia? Siapa? Anak-anak setan? Itu Tuhanmu, kata Yesus. Dalil. Dalil. Itu dalilmu. Makan tuh dalil. Makan. Prajurit Roma itu. Ya itulah anak-anak setan. Itulah anak-anak setan. Anak-anak setan. Karena mereka tidak ada firman di dalam diri mereka. Nah itulah anak-anak setan yang sudah menghadiahkan Yesus di atas tiang salib untuk karisteng. Di mana menghadiahkan? Dia mengatakan siapa yang melakukan pembunuhan? Kamu orang Kristen di mana? Siapa yang melakukan? Siapa yang berusaha membunuh Yesus? Orang prajurit Roma. Berhasil. Iya. Nah, siapa yang menerima upah dari itu semua? Islam atau Kristen? Yang menerima keselamatan karena Yesus yang memberikan dirinya. Iya, yang menerima siapa? Islam atau Kristen? Kristen. Nah, berarti yang menerima upah dari pekerjaan iblis Islam atau Kristen? Pekerjaan iblis, dia itu menghalangi pekerjaan itu, bukan menghadiahkan. Loh, dia itu menghalangi loh. Ya, coba ya. Di mana pada waktu Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Masya Allah. Di mana dia dicoba di padang gurun. Artinya iblis menghalangi, mencoba menggagalkan keselamatan itu. Masya Allah. Ini Yesus sudah mengatakan, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku. Kamu berusaha membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Iya. Iblis berarti itu yang berusaha membunuh Yesus ini tak ada firman, berusaha menghalangi itu. Tidak ada firman di dalam diri mereka sehingga mereka ingin membunuh Yesus. Tadi kamu sudah mengiyakan itu bahwa orang-orang ini berusaha membunuh Yesus. Karena di dalam dirinya tidak ada firman di dalam diri mereka. Tidak ada firman. Berarti kalau tidak ada firman Bapa di dalam dirinya, keinginan siapa sampai dia ingin membunuh Yesus? Keinginan bapaknya. Siapa bapaknya? Iblis. Iblis. Berhasil tidak anak-anak iblis ini? Berhasil tidak anak-anak iblis ini membunuh Yesus? Iya, sampai mati, betul.
Berhasil. Karena mereka dibutakan oleh mata mereka. Sekarang siapa yang menerima hasil dari kerja anak-anak iblis? Iblis Kristen atau Islam? Begini, pekerjaan Begini yang bekerja ya kita, yang bekerja itu mengatakan ini salah, yang bekerja, mengatakan itu salah, akhirnya begini dan begitu. Yang bekerja itu Yesus, karena dia yang turun dari itu ajaran anak-anak iblis. Anak-anak iblis, anak-anak iblis orang Roma ketika kemudian berhasil menyalibkan seseorang, anak-anak iblis tidak berhenti bekerja. Korban yang mati di atas tiang salib ini oleh anak-anak iblis diajarkan lagi bahwa dia adalah juru selamat dengan darahnya. Padahal itu adalah hal yang dibenci. Itu adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi oleh Kristen, kekejian bagi Tuhan itu adalah hadiah bagi Kristen demi untuk menebus dosa-dosa Kristen. Berarti anak-anak iblis berhasil kemudian mendapat pengikut. Nama pengikutnya adalah adalah pemahamannya si Jumas ya. Oke aja. Hasil dari bapak. Sorry. Hasil daripada anak-anak setan itu kalau memang begitu diberikan kepada anak manusia, dan yang menerima itu adalah kalau Kristen. Jadi penerus upaya setan untuk menyesatkan anak manusia ada di Islam atau di Kristen? Ya itu kan pemahamanmu. Bukan. Ya, Anda kan sudah mengakuinya bahwa penyaliban itu adalah karya anak-anak iblis. Anda sudah mengatakan itu tadi. Anda yang mengatakan itu tadi bahwa salib itu adalah hasil kerja anak-anak iblis. Sudah selesai. Tidak mesti kamu harus sama dengan saya. Saya menghargai kalau kamu memiliki pendapat. Ya, saya juga menghargai. Bahkan capek dari tadi aku suruh anak buah saya tepuk tangan. Karena menghargai pernyataan saudara. Saudara sudah mengakui itu. Bahwa anak-anak iblis berhasil. Anak-anak iblis berhasil membunuh Yesus. Dan hasil daripada upaya pekerjaan iblis itu diterima oleh Kristen sebagai jalan penebusan dosa Kristen. Dah selesai kita. Apalagi itu kan pendapatmu ya, boleh-boleh aja. Itu bukan pendapat saya. Anda sendiri yang mengakui tadi, gitu loh. Anda sudah mengakui penyaliban itu adalah hasil karya dari anak-anak iblis. Yesus pun mengatakan, Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku yang memilih engkau yang 12? Satu di antaramu adalah iblis. Udah. Yudas disebut iblis. Yang berkhianat kepada Yesus iblis. Yang membuat tipu muslihat iblis. Yang membuat kesaksian-kesaksian palsu iblis. Udah selesai. Artinya ya silakan aja kalau kamu memiliki pandangan seperti itu, ya silakan saja. Oh, itu bukan pandangan saya, itu ungkapan saudara. Saudara yang mengatakan itu tadi. Anda mengatakan ya yang anak saya iblis katakan kepada itu Anda anak iblis yang menerima hasil penyaliban Islam atau Kristen? Kristen. Ya udah selesai kita. Dengar yang saya katakan sama Bang Zumba. Yang saya katakan di mana Yesus adalah yang bekerja dan iblis itu menghalangi pekerjaan karya keselamatan. Apa menghalangi? Berhasil iblisnya. Apa pula menghalangi? Iblisnya berhasil membunuh Yesus. Artinya mereka itu menghalangi. Berhasil membunuh Yesus. Berarti iblis berhasil karena Yesus. Dengar. Berarti iblis berhasil membuat Kristen, dosa-dosa Kristen terhapuskan. Berhasil, Zuma. Iblis berhasil tidak berhasilnya sebenarnya. Berhasil menghapuskan dosa-dosa orang Kristen dengan membunuh Yesus. Jangan di-mute. Maka orang Kristen harus berterima kasih kepada siapa? Udah mulai di-mute. Orang Kristen harus berterima kasih kepada siapa? Karena dosa-dosanya sudah ditebus. Yang saya katakan cuma dengan membunuhnya Yesus, dengan membunuh Yesus. Yesus yang menentukan dirinya mati atau tidak, bukan manusia yang menentukan.
Sekarang permasalahannya berhasil kan? Yang berhasil itu karena yang berhasil menghapuskan dosa-dosa Kristen siapa yang berhasil? Yang berjasa menghapuskan dosa-dosa Kristen itu siapa? Yang menentukan dia mati itu adalah dia, yang berhasil dia yang menjadikan pengikutnya. Dia mengatakan enggak enak ya dengan bahasa pengikut, enggak enak. Yang berhasil menjadikan dosa-dosa orang Kristen itu dihapuskan oleh Tuhan dengan membunuh Yesus di atas tiang salib itu siapa? Yang berhasil membuat dosa-dosamu terhapuskan itu siapa? Berhasil atau tidak matinya Yesus itu ditentukan daripada Tuhan, bukan ditentukan daripada manusia. Wa iya douna illa syaitanan marida. Allahu Akbar. Yang menentukan berhasil membuat orang Kristen punya keyakinan bahwa dengan berhasilnya iblis membunuh Yesus di salib, iblis berhasil menghapuskan dosa-dosa Kristen. Maka Kristen dalam hal ini harus berterima kasih kepada iblis. Tanpa iblis dosamu tidak akan dihapuskan. Yang menentukan manusia mati itu Tuhan apa manusia? Allahu Akbar, Masya Allah, Masya Allah. Siapa yang menentukan manusia itu mati? Tuhan apa manusia? Ya sudah selesai, kamu sudah selesai. Kamu silakan ke gereja hari Minggu berterima kasih kepada yang telah membuat dosa-dosamu dihapuskan. Kamu kalau hari Minggu silakan ke gereja berterima kasih kepada bapakmu yang telah berhasil membunuh Yesus sehingga dosamu dihapuskan. Silakan. Sekarang ke Indra ini. Indra, tadi kau ngomong, orang lagi ngomong. Sekarang giliranmu. Sekarang saya mau ngomong. Dengerin dulu pertanyaannya. Nah, apa pertanyaan? Dengarkan dulu. Yesus mati di tiang salib itu kehendak Tuhan atau kehendak iblis? Silakan. Nah, Yesus mati di kayu salib itu adalah rencana. Semua itu kalau dipelajari jangan disepotong-sepotong kitabnya suci. Di mana? Tunjukkan di perjanjian lama Tuhan berencana membunuh. Tertulis bahwa dia juga akan disalibkan juga ada. Di mana tertulis bahwa Tuhan berencana membunuh kemudian utusannya di mana? Kata siapa Tuhan? Kau pelajari dulu, bukan tadi kamu katakan. Bang Handi masih ingat Bang Handi dia menyebut apa tadi? Itu adalah rencana Tuhan katanya tadi. Rencana siapa? Rencana Tuhan untuk itu. Coba kamu tunjukkan di kitabnya Yahudi, Tuhan berencana menghapus dosa-dosa orang durhaka kayak Anda dengan membunuh orang yang suci. Di mana tertulis itu? Gini Bima. Yang kau katakan tadi itu, yang anak iblis itu bukan anak iblis sudah menang ya. Yang ditanya lah, yang diomongin. Lain ditanya, lain dijawab. Ya, sekarang begini Zuma. Kalau kau berbicara tentang itu adalah karya penyelamatan Allah, itu semuanya sudah tertulis bahkan. Mana? Tadi itu karya iblis tuh. Itu tadi karya iblis. Dari mana karya itu? Sekarang saya tanya kau semua. Tadi kupingmu nggak kamu bawa ya? Saya dengan ya aduh tadi itu sudah hampir sejam membuktikan bahwa dia pun mengakui bahwa itu adalah karya dari anak-anak iblis. Penyaliban itu adalah karya dari anak-anak iblis. Dan itu memang betul. Coba Anda lihat di Yohanes 8:37. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku, karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat kepada Bapa, inilah yang kukatakan. Dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapakmu. Apa yang kau dengar dari bapakmu? Bunuhlah Yesus. Ada nggak perintahnya bunuhlah Yesus dari Bapa Elohim? Ada. Tunjukkan di mana. Tapi menurut Yesus, yang berkehendak melakukan pembunuhan manusia pertama kali itu adalah iblis. Siapa itu? Siapa punya bapak itu? Yang mau melakukan pembunuhan demi dosa waris. Bapaknya siapa? Bapaknya Kristen kan? Siapa itu bapaknya Kristen menurut Yesus? Yang menginginkan pembunuhan. Siapa? Hoi! Siapa yang menginginkan pembunuhan? Bapak Elohim atau bapak si setan? Kata Yesus,
iblislah yang menjadi bapakmu. Ayo. Iblis yang menjadi bapakmu. Bapak yang mana? Apa tanda-tandanya? Dia membunuh manusia sejak semula. Siapa sekarang menjadi anak-anak setan? Yang bapaknya menginginkan pembunuhan terhadap manusia. Jadi kamu itu bukan anak-anak Tuhan, kamu itu anak-anak, kata Yesus, iblislah yang menjadi bapakmu. Berarti kamu adalah anak iblis. Sederhana pun. Ayo. Ayo. Makanya Yesus mengatakan kepada kalian, enyahlah kalian daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Emang enak digituin sama Yesus? Enak digituin, enak. Capek-capek kau menyembahnya, ujung-ujungnya kau diusir, enak digituin. Enggak kan kawan? Enggak kan? Nah, oleh karena itu, mari belajar Bible dengan ilmu. Pelajari Bible dengan akal. Itu masih ada kesempatan. Saudara-saudara Kristenku dimanapun kalian berada, masih ada kesempatan. Pelajari Bible itu baik-baik. Pelajari. Kan tidak ada larangan. Baik Islam, mau Hindu, mau Buddha, nggak ada larangan kan belajar Bible. Apalagi Kristen, itu kitab kalian. Pelajarilah baik-baik Bible itu. Tapi dengan standar akal, kawan. Jangan doktrin, jangan dogma. Ya, Al-Quran saya jelas mengatakan apa? Terinci pun terkait itu. Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama jazaa'ul ladina yuharibunallah wa rasulahu wa yas'auna fil ard. Ini kata Tuhan saya. Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah, memerangi Rasulnya, dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib. Ulangan 21 nomor 22. Hukuman bagi orang yang melakukan dosa besar adalah disalib. Galatia 3 nomor 13. Yang dibunuh digantung di salib itu adalah orang terkutuk dengan cara kutuk. Ayo, apakah mungkin iblis berhasil membunuh anak Tuhan? Tidak mungkin. Berarti yang dibunuh adalah orang fasik. Berarti iblis menghadiahkan untuk kalian orang fasik yang mati di atas salib. Bukan orang suci, karena orang suci nggak mungkin dibunuh. Yang dibunuh itu adalah orang terkutuk. Berarti iblis membunuh orang terkutuk di atas tiang salib untuk dihadiahkan kepada pengikut-pengikutnya. Iblislah yang menjadi bapakmu. Dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Bapakmu ini adalah pembunuh manusia sejak semula. Dan bapakmu ini tidak hidup dalam kebenaran. Bapakmu ini hidup di dalam dia tidak ada kebenaran. Sebab bapakmu ketika berkata, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab bapakmu adalah pendusta dan bapak segala dusta. Tuh. Iblis berhasil memberikan korban berupa orang terkutuk di atas salib untuk kalian tuhankan. Ayolah saudara-saudaraku. Mari kita berpikir, mari kita renungkan kebenaran ini. Ini Bible yang mengatakan itu. Aku ngomong dulu, bisa nggak kau diam dulu? Iya, silakan. Iya, itu kau tahu nggak kenapa Yesus itu harus mati untuk menebus dosa? Di situ dia menunjukkan bahwa dia memang harus mati, tetapi dia akan mengalahkan kuasa maut. Sehingga di mana kau nggak baca berarti Alkitab kau ngasal goang. Saya justru minta dalilnya di mana? Karena Yesus tidak pernah berkata demikian. Ya, kau nggak tahu kalau dia itu mati dan dia dibangkitkan pada hari itu iman Kristen, saya hargai. Sekarang Anda menuduh Yesus kan? Di mana Yesus berkata demikian? Kau nggak tahu tentang karya penyelamatannya. Saya sudah menjelaskan tadi. Saya sudah menjelaskan, saya menguraikan bahkan hampir sejam. Saya menguraikan itu. Sekarang saya kematian Yesus itu bukan karya keselamatan. Kematian Yesus itu adalah pembawa dosa.
Jangan kau membunuh. Ketika perintahnya jangan membunuh, tetapi membunuh, maka itu akan menghasilkan dosa. Pembunuhan terhadap Yesus bukan menghapus dosa, tapi melahirkan dosa. Sekarang saya tanya kau, Juma. Kau cari. Bertanya lagi. Ada enggak? Pertanyaan yang kedua. Ada yang menulis tentang akulah jalan keselamatan dan hidup. Ada enggak? Ada. Yesus saja satu orang yang bisa berbicara. Ada dalam Al-Quran. Di mana? Di dalam Al-Quran. Surah Al-Maidah. Siapa yang bisa menyelamatkan? Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas. Baginda Rasul Muhammad sallallahu Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Satu. Yang kedua, dikatakan kemudian dalam Al-Qur'an, seruan Allah, ya ahlal kitab, yahdi bihi man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Coba. Wahai ahli kitab, jika engkau ingin selamat, Allah sudah memberikan petunjuk kepada kalian supaya kalian mengikuti keridaannya kepada jalan keselamatan menuju jannah. Melalui siapa? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo, di mana kemudian Yesus berkata dia adalah jalan keselamatan untuk seluruh umat manusia? Mana dalilnya? Ada? Tidak ada. Nehi-nehi berica ketum berjahe. Gak ada itu. Sahabat Juma. Saya tanya kau, berarti kau bilang dalilnya? Muhammad itu sebagai penunjuk jalan kehidupan. Yes. Sekarang kau tahu dia ada di mana? Mati nggak dia? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengarkan. Di dalam kubur nggak sekarang dia? Allahu Akbar, Masya Allah. Dengarkan. Di dalam Al-Quran dikatakan kemudian nggak dia bisa bangkit lagi? Dulu lu bertanya, bro. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillah amwata. Pertanyaan saya, pernah tidak kau membaca di dalam Bibelmu Yesus bertemu dengan Musa? Jawab. Jawab. Bukankah Nabi Musa di Ulangan 34 dia sudah dikuburkan? Tapi kenapa Yesus bertemu kemudian di atas gunung dengan Musa? Jawab. Musa dikuburkan di mana? Ada tertulis di Bibel. Siapa yang tahu kuburannya Musa? Iya, tapi dia dikuburkan bukan? Nggak ada. Dia dikuburkan bukan? Dia itu seperti Hizkia diangkat. Biar kau Siapa tahu. bilang? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Dia itu tidak ditemukan kuburnya. Di mana ada kuburnya ditemukan? Mana dalilnya? Dan dikuburkanlah Musa di suatu lembah di tanah Moab, di tantangan Bethuel, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Tapi dikuburkan bukan? Kau tahu bahasa dikuburkan itu? Dikuburkan bukan? Dikebumikan dia bukan? Diangkat berarti itu dikebumikan. bahasanya. Mana? Tunjukkan dalilnya di mana terangkat. Mana? Kalau Anda mengatakan Musa terangkat, berarti Yesus gagal. Ternyata bukan hanya Yesus yang terangkat, tapi juga Nabi Musa. Ayo, yang mana yang kau ingin Tuhankan? Musa atau Yesus? Pilih. Dipilih. 103. Dipilih. Tuhan terangkat, mantan mayat terangkat ke langit disembah. Ayo, dipilih. Kamu itu pembual. Tidak ada data di dalam kitabnya orang Yahudi Nabi Musa terangkat ke langit. Kau itu asal ngomong aja. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan, wala tahsabannal ladina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup sampai hari ini. Oke? Sebagaimana Yesus bertemu dengan Elia, sebagaimana Yesus bertemu dengan Nabi Musa. Belajar lagi deh, belajar. Yang pastinya kemudian yang Anda harus pahami adalah iblis memiliki karya. Apa itu? Pembunuhan terhadap Yesus. Siapa yang panen dari hasil karya upah kerja daripada iblis? Ayo. Hai. Wih. Nangis. 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 Musa katanya nggak diangkat, nggak ada datanya. Tuhan menghendaki Yesus mati di salib, nggak ada datanya. Halo.
Ntar dulu keluarga. Lu diam dulu di pojok deh ya. Ntar kau panggil. Lu siapkan dulu sepatumu di situ. Bersih-bersihin dulu kaki mau masuk. Tunggu dulu ya. Ini ada satu nih. Siap Bang Hendy, siap. Di pojok dulu deh, di pojok. Jangan terlalu ke pojok, jatuh ntar. Ya. Stop ya di situ, duduk di situ. Nah, di situ aja. Halo. Ya, gue bilangin ntar dulu. Indra. Ketuk. Ya udah, ganti pemain. Kasihan dia udah nangis. Keluarga, kamu lagi. Siapakah yang menghendaki Yesus mati di tiang salib? A. Kehendak Tuhan. B. Kehendak iblis. Silakan. Oke. Malam Bang Hendy, Bang Juma dengan Arif. Kusimak tadi pembicaraan kalian, memang ada teman-teman saya yang Kristen itu mungkin sedikit salah konsep. Bahwa yang pertama aku luruskan dulu ya. Musa dia mati. Ya, bukan yang terangkat itu Elia dan Henok ya. Habis itu apalagi tadi ya. Itulah ada apa sekarang masuk ke pertanyaan. Bang Hendy nanya tadi apa? Nanya apa tadi Bang Hendy? Jadi kau salahkan tamamu tadi ya. Musa mati. Ya. Dikubur ya. Dikubur ya aku saya. Musa mati karena gini, Musa mati dan digantikan oleh Joshua. Musa mati dan dikubur. Udah cukup. Oke. Temanmu bilang nggak dikubur tapi diangkat. Berarti temanmu salah kan gitu, makanya dia kabur. Sekarang kembali ke topik. Yesus itu mati di tiang salib. Hendy, jangan macam tesis skripsi kau buat aku. Tenang. Ya udah. Yesus itu mati di tiang salib. Kehendak Tuhan atau kehendak iblis? Silakan. Ya, jadi menurut ya ini dia. Jadi Yesus itu sebagai Mesias, dia sudah dinubuatkan tentang kematiannya dalam Yesaya 50. Jangan ketawa. Apa ketawa tadi? Janganlah kayak gitu, Bang. Ya. Diterangkan. Bang Juma jangan lagi gitu Bang. Biar ku kasih tahu ayatnya Bang. Biar enak apanya diskusinya. Jangan diketawain pas diterangkan. Dengar. Jadi nubuatan tentang kematian Yesus ini di perjanjian lama, kerangka acuannya di perjanjian lama. Itunya apanya? Artinya ada enggak tentang nubuatan kematian Yesus ini? Begitu di perjanjian lama sebagai titik acuan. Nubuatan kematian Yesus itu bukan di perjanjian lama. Bang, dengar. Saudara, tunjukkan ayatnya, Bang. Saudara, dengar. Kata Yesus, nubuatan tentang dia di perjanjian lama itu adalah nubuatan tentang keselamatan dia dari kematian. Bukan dibunuh. Kalau nubuatan tentang kematian Yesus itu ada di Yohanes. Yang bernubuat adalah Imam Kayafas. Bukan perjanjian lama, jangan malu-maluin. Yesaya seutuhnya dari Yesaya 1 sampai Yesaya 53, Yesaya 66 sekalipun, itu tertulis tentang raja-raja Yehuda. Baca di Yesaya 1 nomor 1. Semua kitab Yesaya isinya itu penglihatan Yesaya tentang raja-raja Yehuda. Bukan tentang Yesus. Jadi sedih saya nih, orang Kristen gak paham Bible. Jadi kalau Anda ingin membahas tentang nubuat kematian Yesus, baca di Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Nah, itu nubuatannya. Pada tahun itu juga Imam Kayafas bernubuat tentang Yesus, bahwa Yesus harus mati untuk bangsa Israel. Bukan untuk bangsa Indonesia di sini, bukan untuk Israel saja. Jadi jangan kemudian Anda mengambil-ngambil kitabnya Yahudi, nggak ada. Yesus ingin dibunuh itu karena orang Yahudi ahli kitab takut bangsa Roma datang merampas bangsanya dan merampas tempat sucinya. Tak ada hubungannya dengan dosa waris. Jadi jangan kemudian mempermalukan
iman Anda sendiri. Ya, silakan Anda ke perpustakaan dulu untuk belajar. Ya, nanti setelah itu baru sini lagi. Bagaimana nih Pak si Manung Khalid nih ada Pak? Ke perpustakaan kelamaan bro. Kalau pertanyaannya sederhana, Yesus itu mati di tiang salib kehendak kehendak Tuhan atau kehendak iblis? Dia nggak jawab, tapi diputar ada aja nih semua nih. Halo? Iya, ayo bro. Udah bisa aku jawab Bang Hendy? Nah, Udah bisa aku jawab, udah bisa aku bantah apa yang dinyatakan Bang Juma? silakan boleh. Iya, jadi gini loh. Bang Juma nggak bisa dia mengklaim bahwa opini yang di bangunannya udah pasti benar. Masa nggak didengarkannya opiniku? Kita kan tahu nih, nubuatan tentang Mesias itu sudah ada mulai dari perjanjian lama. Bahkan setelah kejatuhan manusia dalam dosa pun, nubuatan itu sudah diberikan terhadap akan adanya penyelamatan terhadap dosa manusia, yaitu Mesias yang akan datang untuk menyelamatkan manusia. Jadi begini dia, keselamatan pada perjanjian lama adalah percaya dan beriman pada Mesias yang akan datang. Abraham dan Musa selamat dengan percaya akan Mesias yang akan menyelamatkan dia. Tetapi aku percaya mundur ke belakang. Aku percaya pada Mesias yang telah mati di kayu salib. Itulah imanku yang menyelamatkan aku. Nah, pada perjanjian lama, di Yesaya 53 ayat 3 itu tertulis, jadi dia kenapa juga ketawa Bang? Dengar, tetapi dia tertikam. Ini Yesaya 53 ayat 5 ya. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Sebenarnya ini pemberontakan manusia, pemberontakan Adam itunya ini. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Nggak apa-apa lah, kalau ketawa ibu nggak apa-apa lah ya Bang. Lanjutnya, dia udah. Ini ku catat karena nggak bisa ku apakan. Apa ini lupa aku nih. Oleh karena kejahatan kita. Tadi aku agak apa? Sebentar dulu ya. Ulangi, dia diremukkan, sebentar ya. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ini nubuatan Yesaya untuk Mesias yang akan mati, yang akan tertikam, dan Yesus tertikam di kayu salib untuk memastikan kematiannya. Nggak apa-apa, silakan Bang Juma, nggak apa-apa, diketawain pun nggak apa-apa lah, silakan. Ya. Jadi satu lagi tentang itu, Eli tadi ada teman saya tadi, teman Kristen itu, kenapa Yesus minta tolong? Macam dia apa aja lemah kali dia minta tolong. Sebenarnya perkataan Eli lama sabatani itu, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu nubuatan daripada udah di Mazmur. Mazmur itu ada tadi tertulis itu. Kalau nggak salah saya itu dia. Halo? 22:8. Mazmur 22 ya, Mazmur 22 ayat kalau nggak 16 atau ayat 16. Judulnya itu Eli lama sabatani, artinya Yesus menyatakan itu artinya adalah dia menggenapi nubuatan daripada Daud. Tetapi ingat, dan kata-kata terakhir Yesus sebelum dia menghembuskan napas atau menyerahkan nyawanya kepada Bapa, Yesus mengatakan, sudah selesai. Artinya apa sebenarnya sudah selesai ini? Apa maksud Yesus menyatakan sudah selesai?
Artinya sudah selesai semua, digenapi semua nubuatan tentang penyelamatan manusia. Sudah selesai tugas penyelamatan itu, bahwa apa itu Bang? Bahwa kematiannya itu sudah menggenapi dan menyelamatkan manusia, sudah bersih manusia ini dari dosa, yang tapi dengan syarat yang beriman pada Dia, pada kematiannya. Makanya pada saat Yesus turun ke dalam kerajaan maut, Dia dinyatakan membebaskan orang-orang yang terpenjara di kerajaan maut dan mengangkatnya ke surga. Sehingga pada saat Dia turun ke dalam kerajaan maut dan bangkit di antara orang mati, semua orang-orang mati terdahulu, termasuk si Abraham, Elia, dan semuanya, saya nggak tahu Elia, saya nggak katakan Elia ya, yang mati, Musa, Yosua, Yeremia, yang tertahan di dalam kerajaan maut, di Firdaus, di bawah Firdausnya pun diangkat ke surga bersamaan dengan orang-orang beriman itu. Makanya dikatakan sudah selesai. Artinya sudah tergenapi semua nubuatan hukum Taurat. Terima kasih. Silakan Bang Juma. Jadi Kristen itu memang paling pandai ya, karena memang ada tunggu. Ada upaya dari abad 3 sebelum Masehi ya untuk mengoreksi, untuk menguliti kemudian terjemahan-terjemahan dari kitabnya orang Yahudi agar disesuaikan dengan konsep Roma Yunani dan dicocokkan dengan nuansa dari isi dari Perjanjian Baru. Saya uji dan saya berikan pendalaman ini terhadap saudara. Ketika orang Kristen ini pandai-pandaian mengambil kitab Mazmur 22, mereka itu hanya mengambil data apa? Eli, Eli, lama sabaktani. Bang Juma, jangan mempermainkan ayat kitab orang lain, Bang Juma. Loh, jadilah kan orang-orang Yahudi itu bermazmur. Mereka bermazmur. Iya Bang, maksud gini Bang, kalau abang mendeklarasikan jadi guru Bang, jadilah teladan. Lama sabaktani. Tapi ingat, mengapa engkau meninggalkan aku? Tapi Yesus meneruskan, kalau itu adalah Yesus, tetap jauh